Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi wa ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di subuh yang berkah ini Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki, menghadirkan hati, menunaikan salah satu kewajiban kita di pagi ini, salat subuh berjamaah, dan melanjutkannya dengan majelis ilmu. Semoga Allah berikan keberkahan pada majelis kita pagi ini. Shalawat beriring salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan janji syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pemandangan di hari kiamat yang kelak akan kita saksikan dan juga seluruh manusia dari sejak Adam hingga yang terakhir kali dimatikan adalah pemandangan di padang mahsyar ketika matahari didekatkan di atas kepala. Saat tubuh manusia dicipta dengan bahan baku yang spesifik, yang kekuatan matanya tidak ada batas, telinganya juga demikian, hidungnya juga demikian, ya, matanya mampu melihat bahkan yang gaib-gaib. Fakashafna angka gitu aka fabasarukal yauma hadid. Di padang mahsyar penutup mata manusia itu dilepas oleh Allah sehingga pandangan matanya amat sangat tajam, sampai makhluk-makhluk yang gaib di dunia pun kelihatan. Telinganya bisa dibuat mendengar dari jarak ribuan kilometer, sehingga derak suara neraka yang diseret oleh 4,9 miliar malaikat, karena neraka itu memiliki 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang dibawa oleh 70.000 malaikat. Jadi total ada 4,9 miliar malaikat yang akan menyeret neraka tersebut. Derak suaranya yang terseret itu bisa didengar dari jarak ribuan kilo. Begitu juga hidung manusia. Surga yang jaraknya entah berapa, karena Nabi menyebutkan jaraknya perjalanan sekian hari, berarti kurang lebih sekian ratus atau ribu kilometer. Itu pun bisa dicium oleh seorang mukmin. Dia bisa mencium bau surga. Maka dalam riwayat disebutkan ada sejumlah orang yang tidak bisa masuk surga, bahkan mencium baunya. Salah satunya adalah wanita yang memamerkan auratnya, ya. Kasiyatun ariyatun, digambarkan la tadkhulul jannah wala tajidu rihaha, bahkan sekedar mencium baunya. Wa inna rihaha, bahkan baunya itu sebenarnya bisa dicium lima sirotin kada wa kada, dengan jarak sekian, kata Rasulullah SAW. Nah, saat itu dalam suasana yang panik, menegangkan, mencekam, membuat orang sampai tidak peduli dengan keadaan telanjang, maka saat itu ada yang tenggelam oleh keringatnya, karena ada yang setinggi mata kaki, setinggi lutut, setinggi perut, bahkan ada yang seleher, bahkan ada yang semulut. Di sana ada sejumlah orang yang dijanjikan Rasulullah SAW akan mendapatkan
perlindungan, naungan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis fenomenal yang disebutkan sab'atun yudilluhum wa fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari tak ada naungan kecuali naungannya. Rasul menyebutkan yang pertama adalah imamun adil. Saya tidak akan membahas nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi kita pagi ini fokus membahas siapa itu imamun adil. Mungkin atau tidak kita digolongkan atau masuk dalam kelompok imamun adil. Tapi sebelum kita bahas tentang imamun adil dalam konteks kepala rumah tangga, ya, karena struktur imamun adil yang paling rendah itu adalah imam bagi kepala rumah tangga, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas siapa yang dia pimpin. Dan dalam hal ini suami ataupun ayah adalah kepala rumah tangga di rumahnya masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik. Kenapa Rasulullah SAW meletakkan imamun adil pada ranking yang pertama? Di sana ada syabun nasa'a fi taatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan. Ada seorang laki-laki yang digoda oleh wanita, cantik, muda, mempesona tetapi tidak tergoda. Ada laki-laki yang berinfak dengan tangan kanannya, disembunyikan sedemikian rupa sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ada orang yang menangis karena takut kepada Allah. Ada mereka yang bertemu dan berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Rasul memasukkan imamun adil ya pada ranking pertama? Karena kalau kita lihat yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi, semua amalannya adalah amalan pribadi, amalan personal, amalan yang tidak berefek kepada spektrum yang luas, ruang lingkup yang besar, tetapi amalan itu hanya untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan imamun adil. Pemimpin yang adil bukan hanya menciptakan kesolehan buat pribadinya, tetapi juga menyebarkan kesolehan itu ke seluruh wilayah yang menjadi kekuasaannya. Ya. Peran Ustadz Kiai Mubalik itu bisa kalah dibandingkan dengan peran imamun adil di sebuah negeri. Ustadz ceramah teriak-teriak tentang haramnya narkoba, haramnya miras dan sebagainya. Ya, itu kalah dengan tanda tangan seorang gubernur yang menutup sebuah pabrik miras misalnya. Ya. Kalah efektivitasnya. Demo 1000 orang itu kalah dengan tanda tangan seorang gubernur tadi. Ustadz ceramah di masjid, ceramah di mimbar, menghasung kepada anak-anak muda untuk ngaji, untuk belajar Quran, untuk belajar tahsin, itu bisa kalah efektivitasnya dengan tanda tangan wali kota yang menetapkan semua siswa pelajar sore hari harus ikut diniyah. Standar minimal masuk SD hafalan setengah juz amma. Standar lulus SD hafal 2 juz, 2930 misalnya. Standar untuk jadi PNS hafal 1 juz. Misalnya ada peraturan gitu, kira-kira efektif nggak Pak? Efektif sekali. Kita teriak-teriak tentang hijab, menutup aurat dan sebagainya, haramnya pamer aurat, itu kalah dengan tanda tangan gubernur atau wali kota yang mengharuskan siswi muslimah atau PNS putri untuk mengenakan hijab saat bekerja atau sekolah. Lah bayangkan kalau ada guru sudah menghasung muridnya untuk menutup aurat, gubernurnya bilang itu yang maksa-maksa kayak gitu pecat gitu misalnya, ya. Ini kan repot, ya. Maka betapa imamun adil ini punya dampak yang sangat serius sekali. Sehingga bukan hanya kesolehan personal tetapi juga kesolehan sosial. Dan di situ orang seperti ini masuk dalam kategori illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita tidak hanya butuh dengan kesolehan personal, tetapi kita juga harus merambah kepada kesolehan sosial. Ini yang disebut sebagai muslihun, orang-orang yang berbuat kebaikan, bukan sekedar jadi orang baik. Jadi orang baik itu
lebih mudah, tetapi menjadikan orang lain jadi baik, ini pekerjaan para nabi dan rasul. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan imamun adil? Ya, siapa yang dimaksud dengan imamun adil? Kalau para ulama menyebutkan, menjelaskan tentang hakikat imamun adil, pasti nanti mengkerucut kepada istilah-istilah Amirul Mukminin, Sultan, Khalifah, atau nama apapun yang semakna. Dalam konteks negara modern, ya di situ ada presiden, perdana menteri, atau yang semakna. Tapi kalau cerita tentang imamun adil, selalu identiknya dengan kepemimpinan di sebuah negeri, baik kecil maupun besar. Karena seperti yang tadi kita gambarkan, dampak daripada imamun adil ini sangat besar sekali. Nah, seberapa kemungkinan kita bisa masuk dalam kategori imamun adil? Maka tadi kita katakan bahwa imamun adil yang paling tinggi itu adalah khalifah, sultan, amirul mukminin, atau kalau di modern adalah presiden, perdana menteri. Di bawahnya ada wazir, ada menterinya, ada gubernurnya. Ya, sebagaimana pada zaman kekhilafahan ada gubernur, ada menteri dan sebagainya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mengatakan, nahnu umara wa antum wuzara. Kami para pemimpin, kalian para menterinya. Itu waktu pembagian tugas antara Muhajirin dengan Ansor. Yang boleh menjadi pemimpin adalah orang-orang Quraisy, sementara orang-orang Ansor dijadikan para menteri. Ya, ataupun ya, menteri ini lebih banyak untuk langsung di bawah kepemimpinan seorang sultan. Nanti di bawahnya ada gubernur, kalau di level kita ada bupati, camat, lurah, RW, RT, dan kepemimpinan yang paling kecil itu adalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Maka kalau kita lihat nanti secara status dan simbolik, kepala rumah tangga itu ada kemiripannya dengan kepala negara, baik secara tugas maupun tanggung jawab. Hanya saja spektrum ataupun cakupan luasnya tanggung jawab sebagai kepala negara jauh lebih rumit dan kompleks dibandingkan kepala rumah tangga. Tapi dari sisi substansi itu sama. Nah, ini yang akan kita kupas, apa kesamaan antara tanggung jawab kepala rumah tangga dengan kepala negara. Beberapa kali dalam banyak kajian kita sampaikan bahwa kepala rumah tangga atau suami atau ayah, orang tua dalam hal ini, kalau di dunia pendidikan dia seperti kepala sekolah. Ya, tugasnya adalah memastikan sekolah ini maju, memastikan murid-muridnya mendapatkan hak KBM, memastikan guru-gurunya melaksanakan tugasnya, amanahnya. Maka kalau kita masuk ke ruang kepala sekolah, di situ ada tulisan 7 tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, sebagai supervisor, sebagai motivator, sebagai leader, dan macam-macam. Ya, walaupun dalam realitas kita banyak menyaksikan banyak bapak orang tua yang bukan menjadi kepala sekolah tapi jadi penjaga sekolah. Tugasnya hanya buka tutup pintu gerbang sama bunyikan bel atau lonceng pergi pulang. Tidak punya konsep dan gagasan, tidak punya ide besar tentang mau dibawa kemana keluarganya ini, tidak punya visi misi. Ya, sehingga disinilah kepemimpinannya menjadi amat sangat lemah. Ibarat negara, pemimpinnya tidak berdaya, tidak punya visi misi yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam sebuah perusahaan bisa kita katakan kepala rumah tangga itu seperti direktur, ya, di mana dia bertanggung jawab kepada owner, kepada investor, kepada komisaris, bagaimana perjalanan perusahaan ini supaya maju dan berkembang, menghasilkan transaksi yang tinggi, memberikan laba yang besar, terus intinya mengembangkan perusahaan ini sedemikian rupa. Tentu saja yang namanya direktur beda dengan manajer. Manajer ini banyak terjun langsung ke lapangan, sementara direktur dia yang membuat konsep besar tentang bagaimana perusahaan ini akan dibawa. Kalau dalam struktur pemerintahan, maka kepala rumah tangga mirip seperti kepala negara. Nah, pertanyaannya, apa tugas pokok dari seorang imamun adil?
yang dijanjikan Rasulullah SAW akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Al-Mawardi rahimahullah taala menjelaskan tugas imamun adil cuma 2 aja. Ya, tugasnya hanya 2. Yang pertama adalah iqamatuddin, menegakkan agama. Yang kedua tugasnya adalah siyasatud dunya biddin, mengatur dunia dengan panduan agama. Oke, tugas yang pertama iqamatuddin, menegakkan agama. An aqimuddina wala tatafarraqu fi, kata Allah. Ini tugasnya para nabi dan rasul. Kalimat iqamatuddin ini harus menjadi kalimat yang akrab ya di telinga kita ya. Karena hidup kita ini tugasnya adalah iqamatuddin, menegakkan agama, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang kita mampu melaksanakannya, ya. Karena ini yang nanti menjadi modal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iqamatuddin. Apa dimensinya atau apa ruang lingkup daripada iqamatuddin? Kalau mengacu kepada buku Minhajul Muslim, paling tidak ada 6 ruang lingkupnya. 1 akidah, 2 ibadah, 3 akhlak adab, 4 muamalah syariah, 5 hudud wal jinayah, 6 jihad fisabilillah. Artinya nomor 1, seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang kepala negara, seorang ya yang diamanahi sebuah kekuasaan wajib mengajarkan akidah yang benar kepada rakyatnya. Ya, Rasulullah mengajarkan tentang rukun iman, mengajarkan tentang rukun Islam, mengajarkan tentang al-imanu bil yaumil akhir, mengajarkan tentang tanda-tanda kiamat, mengajarkan tentang nama-nama malaikat, mengajarkan tentang alam barzah. Ya, terus akidah ini ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada semua sahabatnya. Ini tugas yang pertama tentang akidah. Ya, nanti saya akan sebutkan dulu tugas kekhilafahan, baru setelah itu coba kita konversikan dalam konteks kepala rumah tangga. Ini saya nyampaikan begini bukan dalam konteks bicara politik mau pilpres mau bukan, nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, ini kita ingin mencoba untuk membreakdown apa yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam konteks tugas seorang imamun adil, yang orientasi kita bukan tentang keduniaan, orientasi kita pengen besok termasuk yang mendapatkan naungan. Ya, karena saya sedang tidak bicara di depan gubernur, bupati, lurah, camat, apalagi presiden. Saya sedang berbicara di depan kepala rumah tangga. Maka nanti kalau saya menyebutkan tentang tugas-tugas kekhilafahan, presiden dan sebagainya, itu hanya sebuah ilustrasi yang sederhana untuk coba kita konversikan dalam konteks kepala rumah tangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas yang pertama tadi akidah. Yang kedua ibadah, mengajarkan sholat. Rasulullah SAW bukan cuman kepala rumah tangga, bukan cuman sebagai imam masjid, tapi kepala negara. Dalam konteks kepala negara kita tahu yang menjadi imam sholat itu adalah kepala negara. Itu dari zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang memimpin sholat berjamaah adalah presiden, khalifah. Begitu nih Pak? Ya, ini harus jadi imam sholat. Ya, logikanya kalau imamatul uzma saja mampu, apalagi imamatul sugro. Dalam bahasa fikih, imamatul uzma itu politik, imamatul sugro itu artinya kepemimpinan sholat, gitu kan? Ya, maka nanti dalam sholat juga ada kriteria imamun adil tentang bacaannya, kecepatannya dan sebagainya. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika selesai salam, tengok kanan kiri, mana sahabat yang nggak ke masjid. Oh sakit, ditengok. Ya, bahkan suatu kesempatan Rasulullah SAW pernah itu ketika sudah diikomatkan, Rasul kemudian mengatakan, sebenarnya saya pengen nih ada yang gantiin posisi saya. Terus saya pergi dengan salah seorang di antara kalian untuk membawa kayu bakar. Terus saya akan keliling ke rumah-rumah warga yang nggak sholat berjamaah, biar aku bakar. Ini tugasnya imamun adil, memastikan rakyatnya pada sholat semuanya, memastikan rakyatnya puasa semuanya, memastikan rakyatnya yang bisa haji, yang mampu zakat, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambil harta zakatnya. Ini tugasnya seorang khalifah dalam konteks ibadah, ngajarkan zikir, wirid pagi petang dan sebagainya. Ini tugasnya seorang khalifah. Yang ketiga, mengajarkan akhlak dan adab.
baik yang normatif maupun yang sifatnya adalah perilaku dan karakteristik. Yang normatif itu berarti adab kepada orang tua, adab kepada anak istri, adab kepada tetangga, adab kepada sesama muslim, adab masuk masjid, adab masuk rumah dan seterusnya, ya, adab makan, adab minum, adab berjalan, adab bicara, adab tidur dan seterusnya. Rasulullah mengajarkan kepada rakyatnya, ngajari makan dengan tangan kanan, ngajari gulam, ya gulam, samillah, sebutlah nama Allah, ambil yang terdekat, ya, mengingatkan sahabat yang makan pakai tangan kiri dan seterusnya. Ini tugasnya seorang khalifah, mengajarkan akhlak dan adab, ya. Yang keempat, al-hudud wal muamalah syar'iyyah, mengajarkan tentang dagang, transaksi jual beli, mengharamkan riba, mengharamkan judi, mengharamkan gharar, mengharamkan zalim. Rasul keliling pasar, ngelihat ada sahabat jualan buah, yang atas segar-segar, yang bawah busuk-busuk. Kata Rasul, apa ini? Ya Rasul, semalam kena hujan, gitu kan, ya. Makanya ya ini yang bawah kayak begini, tapi ini nggak boleh kayak begini. Man ghassana falaysa minna, kata Rasulullah. Siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Atasnya keren-keren, bawahnya busuk-busuk, gitu ya. Ditumpuk jadi satu, dijual satu paket. Ini nggak dibolehkan. Umar bin Khattab keliling ke pasar-pasar, lalu bikin tulisan di depan pintu gerbang, siapa yang belum belajar fikih jual beli dilarang jualan di sini. Wah, itu standar pedagang pembeli itu zaman Umar bin Khattab gitu, Pak. Keliling lagi, nggak boleh mencampur susu dengan air, ya, nggak boleh jualan barang palsu, gitu kira-kira, ya. Apa nek jualan susu nggak boleh mencampur dengan air, yaitu kebijakan Umar bin Khattab pada masa itu. Nek memang di sini tradisinya susu dicampur sama air, ya boleh, ya nggak apa-apa. Ini kan urusannya ada yang ketipu apa enggak, gitu loh, ya. Tulisannya susu asli segar tanpa campuran, gitu kan, ya. Tapi ternyata campurannya separuh, gitu ya. Ini penipuan kan, begitu ya. Bapak Ibu dari mati Allah Subhanahu wa taala, khalifah wajib mengajarkan itu tugas-tugas tadi kepada rakyatnya, ya. Yang kelima, hudud dan jinayat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencuri dipotong tangan, yang berzina dicambuk atau rajam, yang membunuh dihukum qisas dan seterusnya, ya. Hudud dan jinayah. Ada yang dipenjara, ada yang diikat, ada yang macam-macam, tergantung tingkat pelanggarannya. Dan yang keenam, tugasnya adalah jihad fisabilillah, memastikan rakyatnya aman dari serangan dunia luar, ya, memastikan rakyatnya hidup tentram. Maka ada benteng perlindungan yang namanya jihad fisabilillah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru satu tugas. Dan tugas yang kedua nanti lebih berat daripada ini. Yang satu ini aja berat nggak, Pak? Oke, mari sekarang kita bicara, kita konversikan dalam konteks kita sebagai kepala rumah tangga. Apa tugas kita sebagai kepala rumah tangga? Nomor satu, mengajarkan akidah kepada anak-anak kita. Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Tugas bapak mengajarkan rukun iman dan rukun Islam, mengajarkan nama-nama malaikat, mengajarkan tanda-tanda kiamat, mengajarkan tentang alam barzah dan kehidupan akhirat, mengajarkan tentang kitab-kitab, mengajarkan tentang berbagai macam hal yang terkait dengan masalah akidah, termasuk mengenalkan tentang sifat-sifat Allah. Allah al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad. Allah tempat bergantung, Allah tempat berlindung, Allah pemberi rezeki. Akidah secara ilmian maupun akidah secara yakinan. Kan ada orang yang akidah ilmunya doktor, Pak, tapi akidah yakinnya, akidah dalam makna i'tiqad dalam hatinya lemah, ya. Gak percaya bahwa Allah Ar-Razzaq itu secara tekstual dia percaya, tapi realitas kehidupannya pengecut. Gak berani, gak yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq, ya. Secara tekstual dia percaya Al-Ahadus Samad, tapi dalam realitas kehidupannya lebih banyak bersandar kepada manusia, lebih banyak bersandar kepada materi, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang harus diyakinkan. Anak kena musibah, nak, qadarullah ma syaa.
Ya, anak kehilangan dompet, kehilangan barang berharganya. Nak, yakin kalau kamu sabar, Allah nanti akan ganti. Ini kewajiban kita sebagai orang tua mengajarkan akidah kepada anak-anaknya. Yang kedua, mengajarkan ibadah. Qala Nabi SAW, alimu auladakumus sholah ibna sab'a sinin wadribuhum fawqa asr. Ajarkan anak kalian sholat umur 7 tahun. Kalau lewat 10 enggak sholat juga boleh dipukul. 7 tahun kita mulai mengajarkan, 10 tahun boleh dipukul. Bagaimana mekanisme memukul? Ada SOP-nya, yaitu apa? Setelah kita mengajarkannya dari sejak umur 7 tahun. Kalau sehari 5 kali kita ngajarin, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 1 tahun ada 355 hari hijriyahnya. Berarti 355 dikali 5 berapa Pak ketemu Pak? Kurang lebih 1800 kali. Kali 3 tahun ketemu 5400 kali. Anda baru boleh mukul kalau sudah mengingatkan 5400 kali kepada anak. Ada nggak kira-kira anak yang udah 5400 kali diingetin masih nggak sholat juga Pak? Jadi nggak bisa, nggak pernah ngajarin, tahu-tahu 10 tahun dipukul gitu ya. Ini nggak SOP yang begini. Ngajarinnya sejak umur 7 tahun. Mohon maaf, ya ada di antara kita yang semangat ngajak anak ke masjid itu umur 2 tahun, umur 1 tahun, umur 3 tahun. Ini nggak diwajibkan, nggak ada perintahnya ngajarin anak umur 3 tahun begitu ya. Begitu 10 tahun, 12 tahun malah dibiarin, nggak dibawa ke masjid. Ya, padahal ini waktunya orang tua untuk serius mengingatkan anaknya tentang masjid ketika umurnya sudah 10 tahun ke atas. Ngajarkan anak puasa, ngajarkan anak kalau punya duit itu dizakatkan, disedekahkan. Ya, kalau mampu nanti haji, umroh dan sebagainya. Ya, ini orang tua sudah mulai mengenalkan ibadah ini. Ngajari anak baca Quran, zikir pagi petang. Ini bukan tanggung jawab ustadznya, bukan tanggung jawab gurunya, tapi tanggung jawab siapa? Bapaknya. Jadi kalau sampai anaknya nggak bisa baca Quran, yang dosa bapaknya. Nggak bisa sholat, yang dosa bapaknya. Di akhirat Allah nggak akan bertanya, ustadz kamu siapa, guru TPA kamu siapa, wali kelas kamu siapa. Yang ditanya, bapakmu ini siapa? Kok bisa kamu nggak bisa beribadah kepadaku? Fa'abawahu, maka bapak ibunya yang bertanggung jawab. Ya, jadi kalau saya ini nggak ada kewajiban Pak ngajari Quran sunnah kepada anak jenengan, nggak ada kewajiban. Adanya kewajiban ngajari kepada anak saya. Kan begitu. Kalau saya nggak ngajari anak jenengan nggak dosa, tapi saya nggak ngajari anak saya dosa. Ya, nah, kita itu kewajiban mengajarkan dalam konteks dakwah, bukan dalam konteks kepala rumah tangga. Tapi dalam konteks kepala rumah tangga kita nggak punya kewajiban. Rasulullah SAW itu masih bangunin Ali bin Abi Thalib padahal sudah jadi menantunya Pak. Jadi nggak gara-gara menantu kita ustadz kemudian ustadz mesti bangun malam. Belum tentu. Anak kita yang di pondok saja masih susah dibangunin, ya nggak Pak? Ya, ini bukan nyindir diri sendiri nih, walaupun kenyataan begitu kan? Ya. Tapi Rasulullah saja bangunin Ali sampai 9 bulan, udah jadi menantunya. 9 bulan dikawal aman, tinggal. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk sholat, istrimu untuk sholat, wastabir 'alaiha, sabar untuk mengingatkan. Wastabir pakai alif tok ya, bukan wasbir. Ini menunjukkan sabar yang berlipat ganda. Orang tua nggak usah jengkel, nggak usah kecewa. Anaknya lulusan pondok, hafal 25 juz, kok sholatnya masih dibangunin. Lah Ali bin Abi Thalib itu kurang apa? Sudah dijamin masuk surga, masih dibangunin sama Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Abu Bakar udah punya istri, masih dikelilingi sama Abu Bakar As-Siddiq. Ayo ke masjid. Jadi pengantin baru ya ojo lali toh, gitu ya. Kan sampai Jumatannya mau dijama itu, gara-gara terlalu asik bulan madu. Sampai Abu Bakar kemudian gedor pintu berangkat menuju masjid untuk khotib Jumat, kok anaknya masih cekakak-cekikik di kamar berdua istrinya. Pulang dari khutbah Jumat, loh kok masih di kamar? Ini nggak ke masjid nih anak nih, gitu ya. Akhirnya Abu Bakar gedor pintunya, kamu mau menjamak Jumatan sama asar? Loh, emang udah Jumatan? Udah selesai. Ya. Akhirnya Abu Bakar menyuruh Abdurrahman untuk menceraikan istrinya itu. Ya, istrinya ini kan istimewa sekali Pak. Ya,
sampai kemudian nanti dinikahi sama Umar bin Khattab, setelah itu dinikahi sama Zubair bin Awam, setelah itu dinikahi sama Husain bin Ali. Karena waktu itu dilamar sama Ali ya, ditolak, dilamar sama Husain diterima ya. Semua ya, siapa nama istrinya nih? Ada yang ingat ya, istrinya Abdurrahman bin Abu Bakar. Ini istimewa sekali nih. Pinter, cantik, penyair, suaranya merdu. Makanya Abdurrahman bin Auf ini Abdurrahman bin Abu Bakar ini benar-benar sangat apa namanya tergoda begitu kan ya. Ya akhirnya diceraikan juga dan nangis-nangis itu ya. Kemudian ini bukan salahmu, ini salahku gitu kan kata Abdurrahman. Akhirnya kemudian bilang sama bapaknya, boleh nggak saya kembali Pak? Janji ya, jangan terlambat sholat lagi. Iya Pak. Ya, Masya Allah nih Pak ya. Tugas kepala rumah tangga. Yang ketiga, mengajarkan akhlak dan adab. Dari sejak kecil, adab-adab anak itu, adab makan, adab minum, adab tidur, adab bermuasyarah, adab kepada orang tua. Orang tua wajib mengajarkan. Mohon maaf, sebagian besar kedurhakaan anak kepada orang tua karena orang tua tidak menunaikan kewajibannya. Ya tentu kita juga tidak menolak realitas. Ibarat sebuah pohon, tidak semua buahnya segar dan besar. Ada buahnya yang kecil, ada yang busuk, ada yang nggak bisa dimakan. Memang begitu. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang tidak semua anaknya kemudian ikut kepada Nabi Nuh. Tapi dalam konteks ini kita nggak berbicara tentang tadi ya hasil anak solehnya. Kita berbicara sejauh mana tugas amanah itu kita jalankan ya. Karena dari situ kemudian kita tahu bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha, supaya kita bersandar sepenuhnya bahwa hidayah itu milik Allah, bukan kekuasaan kita. Tetapi yang menjadi ikhtiar kita adalah bagaimana melaksanakan tugas tersebut. Yang keempat, muamalah syariah. Orang tua wajib mengajarkan, nah ini riba, ini judi, ini nggak boleh jualan. Anak-anak kita kadang-kadang masih kecil itu sudah melakukan transaksi. Anak umur kelas 1 SD atau TK umur 6 tahun pulang-pulang bawa jam temennya. Kok kamu punya jam? Aku beli kok temanku, gitu kan? Ya. Berapa belinya? 3.000. Ya. Padahal si anak ini dibeliin sama orang tuanya harganya 100.000. Dijual sama temannya 3.000. Terus orang tuanya komentar, wah hebat kamu bisa dapat barang berkualitas dengan harga murah. Ini haram Pak. Anak kecil tuh nggak boleh bertransaksi. Belum jaizu tasarruf. Jadi kalau orang tua ngelihat anak kayak begitu, ini harus dikembalikan. Jangan merasa beruntung, gitu kan ya. Jangan bilang, lo udah dijual kok, ya udah nggak bisa ditarik lagi. Oh nggak bisa, anak kita belum berakal saat itu. Ya, nah, kalau beli cilok mah nggak apa-apa gitu kan, sayun yasir, sesuatu yang ringan, nggak ada potensi ketertipuan di sana. Tapi kalau itu sudah barang-barang yang agak mahal, yang butuh pemikiran, maka anak kecil tidak boleh bertransaksi. Anak-anak muda kita kadang-kadang belum ngerti tuh fikih jual beli, ya terjun di dunia online, nggak paham hukum halal haram, bisnisnya sudah terlanjur berkembang, tetapi jalurnya haram. Ini orang tua wajib mengajarkan hukum halal haram dalam masalah transaksi. Tapi kalau nggak bisa gimana? Carikan guru yang bisa mengajarkan. Kan gitu kan, tanggung jawabnya orang tua aslinya. Kemudian yang kelima, hudud wal jinayat. Anak kita hari ini Bapak Ibu, potensi untuk melakukan kriminal sangat tinggi sekali. Zina, mencuri, bahkan sampai menumpahkan darah. Ini berpotensi. Maka orang tua harus mengingatkan. Ya kita tentu tidak punya kewenangan sebagaimana khalifah yang potong tangan, cambuk atau rajam. Tetapi kalau sampai ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan anak yang melakukan tindakan kriminal tadi, ini orang tua harus memberikan warning yang sangat keras. Nyerempet itu harus diberi peringatan yang sangat keras sekali. Ya, ini terutama dunia anak laki-laki kita Pak, yang sudah kenal dengan dunia perempuan. Saya tidak menafikan, saya pengawalan untuk ya Allah nih anak laki-laki 14-15 Pak, kalau sudah seneng sama lawan jenisnya, potensi membangkangnya sangat tinggi. Coba deh dirasain. Dia betul Pak. Ya, anak kita kalau sudah mulai kenal dunia lawan jenis, membangkangnya sangat tinggi. Maka ini bahasa kita kepada orang tua ini, kepada anak, masya Allah ya. Kalau kata Imam As-Sauri, Sufyan As-Sauri, la ibnaka sab'an wa adib ibnaka sab'an wa sahib ibnaka sab'an. Bermainlah dengan anakmu 7 tahun pertama. Jadi 7 tahun pertama isinya main-main terus
sama anak kita. Ya, bercanda mulu. 7 tahun kedua, adib, ajarkan adab, sopan santun, perilaku, SOP, pekerjaan, amanah dan sebagainya. Wasohib ibnaka sab'an, 15 sampai 21 tugasnya adalah menemani, jadi kawan. Ini level yang kita katakan paling berat, perpindahan dari adib kepada sohib, mengajarkan adab dan menjadikan dia sebagai kawan. Jadi kawan ini nggak gampang, Pak. Karena jadi kawan kita tuh harus level, nggak boleh berada di depan. Kawan itu jangan kebanyakan tausiah, jengkel itu kawannya. Jadi kawan kok hobinya ngeritik, itu ditinggal pergi sama kawannya, gitu kan. Jadi kawan kok hobinya itu ngoceh aja, gitu kan ya. Kamu ini mesti digituin ya. Kawan itu mensupport, kawan itu seimbang, kawan itu ngobrol, bukan tausiah. Ngobrol itu berarti apa? Ya seimbang, ya dari kita ke dia, dari dia ke kita, begitu ya. Nah emak-emak ini susah nih jadi kawan, bisanya jadi guru, tausiah terus begitu ya. Jadi kawan itu harus mengerti alur berpikir dia. Banyak orang tua yang memaksakan kacamatanya kepada kacamata anaknya. Orang tuanya -7, anaknya baru -1. Dipaksa anaknya menggunakan cara berpikir orang tua, nggak ketemu. Ya, maka potensi anak muda untuk membangkang orang tuanya itu, masya Allah. Di sini orang tua tuh lebih banyak dialognya. Ibrahim alaihissalam ketika dapat wahyu yang itu harga mati, nggak boleh ditolak, tetap saja kalimatnya, ya bunayya inni arafil manami anni adzbahuka fangdur madza taro. Gimana pendapatmu nak? Ya, memberi kesempatan anak untuk menyampaikan ide dan pikiran. Anak kita di umur 14 sampai 21 ini, Pak, kalau kita perintah, dia mencoba untuk menggunakan nalarnya sendiri, bukan menggunakan nalar kita. Ini logikanya begini. Saya suruh misalnya, nak tolong ambilkan mushaf Quran di sana. Logika orang tua nyuruh ambilkan mushaf di sana, itu maksudnya jalan lurus ke sana, ngambil. Anak nggak begitu logika berpikirnya. Dia lewat pintu sini, Pak, muter sono gitu kan ya. Jalan-jalan dulu ke sini baru masuk ngambilin. Logika orang tua, loh disuruh ke sana kok malah muter ke sana. Ini bangkang, ini durhaka namanya. Anak nggak pernah punya pikiran dia durhaka, Pak. Cuman cap dari mulut kita menjadikan dia, ayo udah emang aku anak durhaka kok. Tiap hari disebut nakal terus, gitu kan. Akhirnya dia makin menjadi. Ini orang tua kudu sabar banget untuk jangan memberikan jas ataupun cap kepada anak-anak kita. Baik, tugas yang ke-6, jihad fisabilillah. Maksudnya apa? Membentengi keluarga untuk tidak diganggu dari luar. Ya, jangan sampai keluarga kita rusak karena ada intervensi dari pihak luar, baik itu orang tua maupun mertua. Ingat, kalau kita sudah jadi mertua, jadi orang tua, jangan intervensi masuk ke dalam kedaulatan rumah tangga anak-anak kita. Banyak rumah tangga yang rusak itu karena kedaulatannya diganggu oleh orang terdekat, sama kakak iparnya, sama mertuanya, sama orang tuanya. Banyak suami yang gak berdaya atas nama berbakti kepada orang tua, mendolimi anak dan istrinya. Banyak suami yang kemudian durhaka atas nama pengen membahagiakan anaknya, zolim kepada orang tuanya. Ini berat nih tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Boleh berbuat baik kepada negara tetangga, tapi rakyat jangan ditelantarkan, gitu loh. Ya, silahkan datangkan orang dari luar untuk bekerja di sini, tapi pastikan rakyat kita dapat pekerjaan. Kira-kira begitu, Pak, dunia politiknya. Jangan kemudian sama tetangga baik, sama ini baik, anak istrinya terlantar. Kan begitu ya. Orang luar dimanjakan, anak istri nggak mendapatkan apa-apa. Ini nggak benar, ya. Tadi malam ada seorang kawan, ya, jadi beliau dari Jakarta ke Solo, saya dari Solo ke Jakarta, tapi masih bisa jumpa itu pada maghrib sampai isya. Curhat tentang semua hal. Saat istri saya ini cemburu banget kalau saya ini sayang sama adik saya. Saya ini udah 22 tahun nggak pernah jumpa adik saya. Wajar kalau kemudian saya ini memberikan perhatian. Adiknya perempuan, gitu kan. Saya bilang hati-hati, kamu menampakkan cinta kasih sayang kepada adik perempuan, wajar istri di rumah tuh cemburunya kebangetan. Ya, saya punya ikhwan yang istrinya sampai baby blues ya. Ya, penyakit yang biasa dialami oleh perempuan kalau mau melahirkan.
beliau hamil 9 bulan, mau melahirkan, adik perempuannya kecelakaan, kena ketabrak. Dia sebagai kakak laki-laki satu-satunya, ibunya nyuruh supaya yang ngurusi rumah sakit dan sebagainya ini kakaknya. Dalam suasana istri mau melahirkan, si suami sibuk ngurusi adik perempuannya atas nama berbakti kepada orang tuanya. Paham ya Pak? Kelihatan banget nggak itu? Itu istrinya sampai kemudian benci kepada anak yang dilahirkan. Karena apa? Saat itu nggak ada perhatian dari suaminya, suaminya lebih peduli kepada adiknya. Ini beratnya jadi kepala rumah tangga untuk mengkompromikan semua tugas itu, tidak ada yang terdolimi dan tidak ada yang mendolimi. Ya, ini konteks jihad yang lebih umum maksud saya, termasuk gangguan dari teman-teman anak-anak kita. Anak kita kudu ngerti nih pacarnya siapa, teman dekatnya siapa dan sebagainya, supaya kita tidak dikejutkan ternyata anak perempuan kita dibawa kabur sama laki-laki teman dekatnya sampai kemudian naudzubillah kembali tidak sempurna. Ya, ini berarti negara kita kebobolan sama intelijen gitu Pak. Ya. Ya. Oke, baik. Ini baru satu tugas. Ini masih ada tugas yang kedua lebih berat lagi, Pak. Ya. Apa tugas yang kedua? Siyasatu dunya biddin, mengatur dunia dengan panduan agama. Ingat, hidup bukan cuma tentang sholat. Hidup itu isinya bukan cuma ngaji. Hidup itu bukan tentang iktikaf saja, tapi hidup butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh kendaraan, butuh rumah tempat tinggal, butuh telekomunikasi, butuh transportasi, butuh akses kesehatan, butuh akses politik. Maka kepala negara wajib menyediakan semua sarana tadi untuk kesejahteraan rakyatnya. Maka presiden mengupayakan dengan semua yang dia miliki untuk menyediakan sarana itu agar rakyatnya adil, makmur, hidup rukun, sejahtera. Nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang kemiskinan, nggak ada yang tidak mendapatkan akses kesehatan, akses transportasi. Maka jalanan dibangun, jembatan dibuat, kemudian gedung-gedung perkantoran untuk melayani kebutuhan masyarakat dibuat, ya, rumah sakit, lembaga pendidikan, kemudian bandara, dermaga, stasiun, kemudian pelabuhan, ini semua dibuat dalam rangka apa? Memudahkan. Kantor imigrasi dibuat supaya kemudian rakyatnya bisa pergi haji umroh dengan nyaman, pergi ke luar negeri dengan bebas, ya, tidak ada gangguan, ya, karena ada jaminan perlindungan, ya. Semua itu dibuat supaya rakyatnya apa? Adil, makmur, nyaman, ya, sejahtera, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu, negara harus menentukan kebijakan politiknya. Misalnya, tentu strategi mengelola negara di Qatar, Saudi beda dengan Indonesia. Di sana cuma ada gas dan minyak bumi, di sini segala-galanya ada. Gitu. Segala-galanya ada. Butuh bahan tambang apa? Butuh hutan seperti apa? Indonesia punya semuanya. Tentu memanfaatkan sumber daya alamnya menjadi lebih bebas, lebih luas daripada yang ada di Mekah, yang ada di Jazirah Arab dan sekitarnya. Ya, artinya apa? Ada seorang bapak yang mungkin anaknya cuma 2. Itu strateginya beda dengan bapak yang anaknya 12 misalnya. Iya Pak. Oh, ini anaknya pinter ini, harus dimanfaatkan begini. Wong anaknya nggak suka tahfidz, badannya keker, hobinya main bola voli tiap hari, dipaksain dipenuh tahfidz sampai kemudian judek misalnya. Ini cocoknya jadi main bola. Main bola itu bisa mengharumkan dunia Islam loh. Walaupun kalah gitu ya. Ya. Loh serius Pak. Ya. Hari ini dai Islam itu bisa kalah dengan apa namanya bintang-bintang lapangan hijau itu loh Pak, ya. Antum tahu bagaimana pengaruhnya seorang siapa itu Messi ya, yang dia kemudian mengkritik tentang Uighur, ya. Itu pengaruhnya Ozil ya. Ozil itu mengkritik tentang Uighur. Efeknya bagi politik Cina jauh lebih dahsyat daripada 1000 ustadz yang komentar tentang Uighur, ya enggak? Lah followernya ratusan juta, ya enggak? Ustadz nggak ada followernya anak istri aja, gitu kan ya. Pengaruhnya kalah dibandingkan dengan seorang Ozil yang nggak pernah ceramah tapi bicara tentang keadilan manusia. Ini kita maksud saya begini, kalau orang tua punya anak dengan potensi begitu jangan dimatikan. Nggak semua anak harus jadi ustadz, harus jadi kiai. Saya harus mulai menyadari bahwa tidak semua anak dipaksakan semacam itu. Karena memang apa? An-nasu kal ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Ka ma'adinidz dzahabi wal fiddah.
seperti emas dan perak. Anak kita ada yang emas, ada yang perak, ada yang besi, ada yang pasir, ada yang koral, ada yang boksit, ada yang minyak bumi, ada yang gas, ada yang menjadi timah, tembaga, kuningan dan sebagainya. Ini anak kita macam-macam, Pak. Ya kalau anak kita emas, oke, kita bentuk jadi perhiasan, cocok itu jadi anting, kalung atau gelang. Tapi anak kita besi dipaksain jadi perhiasan, itu karatan. Anak kita kalau besi itu jadiin pondasi bangunan aja gitu loh ya. Jadi besi cor gitu loh, Pak, ya. Itu ketutup, nggak kelihatan tapi menguatkan. Abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Anak-anak kalian nggak ngerti mana yang nanti paling bermanfaat di akhirat. Belum tentu anak yang jadi pejabat, direktur lebih bermanfaat dari yang cuma takmir masjid. Belum tentu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ada orang yang punya anak jadi ustadz, dai kondang, pergi terus sampai nggak sempat nengok orang tuanya. Orang tuanya merasa punya anak kayak nggak punya anak, ya. Kesibukannya sampai melalaikan tanggung jawab kepada keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini tugasnya orang tua. Sama presiden atau kepala negara juga begitu. Ngelihat sumber daya alamnya luar biasa, ngelihat potensi sumber daya manusianya, ini harus dikuliahkan ke luar negeri, biayai sama negara, pulang supaya menjadi orang-orang hebat. Negaranya bisa dibangun dengan kualitas manusia-manusia gini. Ingat waktu Jepang dihancurkan, Hiroshima Nagasakinya, maka pemerintah mengumpulkan orang-orang pinter, guru TK, SD, SMP, SMA sampai dosennya dikumpulkan semuanya. Ayo kita bangun negeri. Ya, mereka dibiayai, difasilitasi, dan Jepang dalam 50 tahun bisa menjadi negara maju dengan teknologinya. Nah, ini contoh sebuah strategi. Sama orang tua juga begitu. Satu keluarga, satu kiai, satu keluarga, satu direktur, satu keluarga, satu dokter, satu keluarga, satu pebisnis, satu keluarga punya lengkap kayak gitu, Pak. Masya Allah, Pak, ya. Itu kita jadi investor itu, Pak, ya. Tua tinggal ongkang-ongkang gitu kan, ya. Bulan depan kamu yang ngumrohin, bulan depan kamu yang berangkatin, kan begitu, Pak, ya. Jadi punya strategi kayak gitu sehingga seorang direktur, seorang kepala rumah tangga ini merasa Masya Allah sudah jalan semua anak-anaknya, ya. Termasuk nanti kalau misalnya ada bencana alam, erupsi, likuifaksi, gempa bumi, banjir bandang dan sebagainya, presiden harus turun tangan. Gimana supaya segera ini ditangani? Sama anak kita kalau sakit, kecelakaan, istri melahirkan, bedah sesar, suami yang turun tangan. Nggak bisa kemudian tahu deh pusing, tahu nggak bisa mikir. Nggak boleh jadi suami kayak begitu. Itu harus diselesaikan semua oleh suaminya, ya. Rakyatnya tawuran, antar negeri terjadi disintegrasi gitu kan, ya. Itu presiden turun tangan. Sama kalau suami punya istri dua ribut, jangan kemudian tinggal di masjid iktikaf gitu. Kesono pusing, kesini pusing, mendingan iktikaf aja di masjid. Nggak bisa, harus diselesaikan kan gitu loh. Anak butuh sekolah, orang tua harus mencarikan, istri butuh mengaktualisasikan dirinya, suami harus menyediakan. Jadi suami kepala rumah tangga nggak boleh dikit-dikit tahu nggak bisa mikir. Laki-laki ditakdirkan punya akal yang panjang. Tugas dia itu adalah memikirkan semuanya. Maka dalam pola pendidikan agak berbeda, Pak. Perempuan jangan diberi banyak pilihan. Ya, anterin anak beli baju di pasar. Ini ya, pakai ya. Perempuan, Pak. Supaya apa? Nanti kalau gede nggak banyak protes, manut sama suaminya gitu loh, ya. Iya, punya anak perempuan dari sejak kecil sudah diberi pilihan terus. Besok Anda kalau ngelamar dia tuh siap-siap puyeng begitu kan, ya. Kasih ini nggak mau, kasih ini nggak mau, kasih ini nggak mau. Lah pola pendidikannya kayak begitu. Beda dengan laki-laki, dari sejak kecil harus diberi banyak opsi. Kenapa? Besok dia punya tugas untuk memberikan pilihan. Ketika punya masalah, oh iya, begini dan seterusnya. Laki-laki bekerja otaknya dari sejak kecil sudah diajarin bagaimana menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Ya, maka dialog bapak dengan anak laki-laki berbeda dengan dialognya kepada anak perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tugas yang kedua yang disebut siyasatud dunya biddin. Ya, mau begini dananya kurang, ya kan emang kudu ngutang gitu kan. Nek kudu impor ya impor, nggak apa-apa, ya. Tapi jangan sampai kemudian nggak punya kemampuan bayar, utangnya kebanyakan.
Nanti kan ini anak istri yang ditagih, yang dikejar-kejar. Ya, baik, terakhir. Kalau ada seorang presiden, seorang khalifah yang sudah memenuhi semua kebutuhan rakyatnya, akses pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, semua dicukupi, maka rakyat haram untuk demo, rakyat haram untuk memberontak. Ini akidah Islam. Gak boleh rakyat memberontak. Tapi kalau kemudian kepala negaranya tidak peduli, rakyatnya banyak yang menderita, akses-aksesnya banyak ditutup, wajar nggak kalau rakyat demo, Pak? Wajar. Sama kepala rumah tangga juga begitu. Kalau dia sudah memenuhi semuanya, lahir batin tercukupi, semua yang menjadi hak anak istri terpenuhi, haram istrinya minta cerai. Tapi kalau nafkah nggak tercukupi, ya, batinnya juga apalagi gitu kan, ya, anaknya tidak diberi hak-haknya, lalu istri minta tukar suami, boleh nggak, Pak? Boleh, gitu loh ya. Dalam Islam diizinkan istri mengajukan gugatan cerai. Apa kaidahnya? Wa in khiftum alla tuqima hududallah fala junaha alaikum fi maftadat bih. Kalau hukum-hukum Allah sudah nggak bisa ditegakkan dalam rumah tangga tersebut, ya sudah, suami menerima tebusan dari istri, nggak apa-apa. Istri minta cerai dengan mengembalikan mahar, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tujuan berumah tangga adalah iqamatu hududillah, menegakkan hukum-hukum Allah di dalam rumah tangganya. Nah, kalau ini semua kita lakukan, walaupun hanya dalam spek yang sangat kecil, yaitu rumah tangga, mudah-mudahan kita termasuk imamun adil yang nanti di hari kiamat mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Enggak usah ngimpi jadi lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, apalagi presiden. Sudahlah, tugas kita saat ini yang paling real di depan mata apa? Jadi kepala rumah tangga, jadi imamun adil. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan janji tersebut. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.